Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Dimuliakanlah Tuhan. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berserulah dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakannya kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya akan kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Ia melimpahkan segala yang baik kepada yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Ini adalah salah satu dari 4 dogma Maria dalam Gereja Katolik. Para bapak gereja percaya bahwa teladan hidup Bunda Maria telah menjadi modal baginya untuk bisa bersatu dengan keabadian bersama Bapa yang menciptakannya, Putra yang dikandungnya, dan Roh Kudus yang mengilhaminya. Ketiga dogma lain yaitu Maria Bunda Allah, Maria tetap perawan, dan Maria dikandung tanpa noda dosa, tetap mengusung satu pemahaman dasar bahwa Bunda Maria adalah kudus dan menjadi teladan kekudusan bagi umat kita, umat Katolik di seluruh dunia. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, seringkali umat Kristen non-Katolik banyak yang mempertanyakan hal ini dan berpikir bahwa Gereja Katolik menciptakan dogma yang tidak berdasarkan kitab suci. Sebab bagi mereka sumber wahyu ilahi hanyalah kitab suci. Namun bagi kita sebagai orang Katolik, wahyu ilahi juga diperoleh dari tradisi suci yang telah berakar dan tumbuh di dalam Gereja Katolik, di mana tradisi suci ini tidak terpisahkan dari kitab suci. Maka hal Maria diangkat ke surga juga memiliki dasar kitab suci, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit. Jadi jika Gereja Katolik mengumumkan suatu doktrin, itu sebenarnya hanya mengumumkan apa yang sudah lama diimani oleh gereja, dan bukannya sesuatu yang baru tiba-tiba dan ditambahkan.
Dengan pengertian yang sama, maka dogma Maria dikandung tanpa noda dan dogma Maria diangkat ke surga merupakan pengajaran yang telah lama yang ada dan diimani oleh Gereja Katolik, yang nyata ada dalam tulisan para Bapa Gereja. Para saudaraku seiman dalam Kristus, Bunda Maria melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, yaitu dengan kacamata iman, dengan kacamata positif, yaitu bahwa Tuhan memberikan apa yang dialami Bunda Maria karena Tuhan mencintai dan melihat Bunda Maria sebagai alat yang tepat untuk menjalankan misi cinta kasih Tuhan. Hanya dalam kacamata inilah segala sesuatu yang terjadi, mulai dari kabar malaikat sampai kepada hari Yesus yang tidak bernyawa dibaringkan di pangkuan Bunda Maria, menjadi masuk akal dan dapat diterima Bunda Maria dengan penuh iman. Saudaraku seiman dalam Kristus yang terkasih, Bunda Maria mengajak kita untuk melakukan hal yang sama, melihat karya Tuhan dari kacamata positif dengan sukacita yang kekal. Bunda Maria paham betul akan sakit dan menderitanya menjadi manusia yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Namun, Bunda Maria ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak pernah sendirian. Tuhan selalu ada bersama kita dan membantu kita untuk melewati semuanya. Pujian Bunda Maria ini mau mengajarkan kita satu hal penting, bahwa orang yang bersukacita dalam Tuhan di tengah penderitaannya adalah orang yang paling berbahagia. Karena ketika orang yang berusaha menemukan kebahagiaan lewat harta, lewat jabatan, kedudukan dan sebagainya, namun ia mampu menemukan satu-satunya alasan manusia untuk berbahagia, yaitu Tuhan sendiri, bukan dari manusia. Dan inilah yang menjadi pemahaman kita bersama, iman kepada Tuhan adalah satu-satunya sumber kebahagiaan hidup. Inilah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, semoga melalui Bunda Maria yang telah Kau angkat ke surga, memberi harapan pasti kepada kami yang masih hidup dan tinggal di dunia ini, sehingga dapat masuk dalam kerajaan-Mu. Mampukanlah kami untuk bisa meneladani Bunda Maria di dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.